الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى قطب الأحوال أبو يزيد البسطامي، وإلى قطب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المداني، وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان، والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل، والشيخ محمد أنم شعرين عارف، والشيخ محمد شرواني عبدا باغل، وشيخي ومربي القطب العارف بالله مولانا الشيخ محمد زين بن عبد الغني، والشيخ محمد سلمان بن حجي موليا، والشيخ محمد سلمان جليل، والشيخ مربي الشيخ محمد شكري ونس، ومشايخنا معلمينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجل بن يحيى، أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا من بركات وأنوار نفعاتهم وأسرار خصوصيتهم، وإلى حضرة النبي وبسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in, amma ba'du. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sifat yang ketiga, baqa, artinya kekal. Baqa artinya kekal, kada pernah hancur, kekal. Maka mustahil dihubungi adam, mustahil Allah Ta'ala tidak ada, hilang, kada ada. Jadi Allah Ta'ala itu kekal. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala zat wajibal wujudnya Allah Ta'ala itu kekal. Yang zat Allah Ta'ala karena disifat mukhalafah di sebelahnya ini berbeda dengan yang lain. Jangan ada di otak kita zatnya Allah Ta'ala itu bebuku kayak kita juga, ada yang kayak kita. Artinya jangan sampai kalau ada terbayang itu berarti lain Tuhan, karena Allah Ta'ala tidak ada samaannya. Jadi Allah Ta'ala kekal. Yang hancur siapa? Kita, alam semesta. Masih wallah, apa aja selain Allah Ta'ala itu hancur. Nang kayak apa roh kita? Roh kita dikekalkan, kena berakhir raja juga berataan. Dikekalkan, bukan kekal roh kita. Nah, lalu dalilnya yang tadi, Allah Ta'ala kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian kalau sudah tahu Allah Ta'ala itu kekal, kita yang hancur, maka patut, kalau bahasa Banjar kan patut, bahasa Banjar juga itu bahasa Melayu nih, patut, seharusnya, sepantasnya itu. Maka sepantasnya kita kalau sudah tahu, bagi mukmin orang yang beriman, mu'taqid, yakin, mu'taqid yang yakinnya bujur sudah. Nah kayak itu.
Kita sudah yakin kita bujur sudah. Ini kan menurut ulama, yakin kita sudah nih. Yakin Allah Ta'ala itu kekal, selain Allah Ta'ala bakalan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap apa aja akan hancur kecuali zat wajibal wujud Allah Ta'ala aja yang kada pernah hancur. Lalu kita sudah tahu itu. Nah, amun sudah tahu itu, sepatutnya, sepantasnya kita orang yang beriman, yang yakin Allah Ta'ala itu kekal lah, bahwa ia ingat bahwa ia akan mati. Ya lah, yang kekal. Kalau Allah Ta'ala kan maha hidup, Allah Ta'ala kekal, hubungannya kan apa? Hubungannya dengan kita ini, nah kita yang diciptakan kada kekal, berarti hancur. Salah satu mengawali hancur tadi, mati tadi itu kan habis juga, sudah berakhir. Maka bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, ingat kita mati. Apa gunanya ingat mati tadi? Supaya boleh banyak istighfar, bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi amalannya lah, jadi amalan bako, tahu Allah Ta'ala yang maha kekal, amalannya ingat mati. Dengan ingat mati, apa yang kita lakukan kalau kita ingat mati? Apakah ingat mati aja kayak itu? Kada. Namun ingat mati, semua orang juga ingat mati, supaya memotivasi kita untuk minta ampun kepada Allah. Kayak ini nah, kayak ini aja sudah kita anuakan. Ini kan amalan bako, belajar tentang sifat Allah Ta'ala. Sudah tahu, sudah kita Allah Ta'ala maha kekal, kita bakalan hancur, kita bakalan mati. Maka kita yang sudah yakin, beriman, kita yakin Allah Ta'ala itu, ini yang nyaman kita pahami nih, yang kawa diamalkan aja. Tahu Allah Ta'ala kekal, kita bakalan mati. Lalu kita amalannya apa? Supaya kamu tahu mati, kan kita tahu bakalan mati. Jangan tahu aja, supaya ingat. Nah, ingat tadi, ingat mati, apa amalannya? Ingat mati. Karena kalau aku mati membawa dosa, nang kayak apa aku? Lalu kita ingat mati tadi, lalu memperbanyak baca istighfar, bertobat, hati bertobat, muntung menyambat astagfirullah, banyaknya dosa ulun, minta ampun ulun Allah Ta'ala. Nah, ini belajar tauhid tak amalkan. Nangka ini aja sudah. Kita ingat mati, amalannya istighfar, minta ampun kepada Allah. Coba pang kalau kita kada ingat mati, ayo kita ingat mati. Sekarang kita ingat mati, kalau kau memperbaiki nih malam nih, nah ingat mati. Nang kayak apa? Ayo kita jawab masing-masing. Ulun pang yang iyanya. Andai kata tuh ulun ini mati malam ini nah, lah mati malam ini, kira-kira siap lah anu hitung pang diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba pang hitung anu diri kita, kalkulasi pang, teliti pang, banyak amal baiknya kah, banyak amal kada baiknya kah? Nah itu, kalau aku mati malam ini, nang kayak apa? Aku dikubur pas juga kah sudah? Lalu disuruh ingat mati. Dulu ada seorang wali besar, beliau spesial maulah lubang kubur di dalam ukuran kayak orang lubang di kuburan tuh pang, tapi spesial sidin aja di dalam rumah. Cuma kada seumpatan pang kita, kecuali pian hendak rumah anu. Cuma jangan sampai orang tahu, jangan sampai banyak orang tahu. Diulah sidin lubang kubur. Jadi kalau sidin koler beribadah menurut ukuran sidin sembahyang malam, sembahyang anue macam-macamnya di ibadah sidin, itu ukuran sidin menurut sidin koler beribadah. Mungkin kita ini memang tertinggalakan ke wayah-wayah juhur, wayah-wayah keguringan, hanya asar sama untung mau sembahyang untuk beribadah. Lalu sidin model koler beribadah, turun sidin ke kuburan itu, berabah di kuburan itu. Nah ikam, nah ayo masih ayo kalau pina mati nang kayak ini, mau sidin lagi kuat beribadah kembali, mengingatkan kita mati itu, supaya bukan hanya ingat, supaya memotivasi kita untuk banyak-banyak berbuat ibadah. Nah banyak berbuat ibadah nih, kalau rigat kita ngali diterima. Lalu kayak apa? Dibersihkan dulu. Nah kayak apa bersihkannya? Minta ampun. Minta ampun kayak apa aja? Asal minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahul ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kekasihku, ya asyrafar rusul, wahai rasul yang paling mulia, katakan kepada umat engkau nina, ya ibadiyalladzina, ini aku yang berpandir ujar Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui atas dirinya, yang banyak dosa, mintu ajalah hambaku nih yang banyak dosa, gawian ikam beratan macam-macam, ayo kita sambati waktu remaja, waktu bahari, berzina, macam-macam, berpacaran, makan itu makan ini yang karena kekaruan gawian. Jangan putus asa ikam berataan, aku sayang lawan ikam. Jangan putus asa daripada rahmat min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh sayang benar lawan ikam. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau pang ikam merasa dosa sing banyakan, diampuni Allah Ta'ala berataan asal mau minta ampun. Innahuwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa kita batuyuk, ampunan Allah Ta'ala baandak badahulu. Nih ampunan Allah Ta'ala lah, nih ampunan Allah Ta'ala gasan ulun sudah baandak, gasan pian yang kita kan berdosa berataan ulun pang lah nyata. Nah dosa kita baandak sudah ampunan Allah Ta'ala yang gasan menghancurkan dosa kita tadi itu sudah baandak, tinggal kita mengambil. Kenapa kan diambil-ambil? Caranya mengambil bermodal tawaddu aja. Nah modal tawaddu, nah merasa ya Allah akui di hadapan Allah Ta'ala dosa ulun sing banyak kan ya Allah, dosa ini dosa itu dosa ini, ampuni dosa ulun. Kapan minta ampun itu? Kapan aja, berdetik, selama 24 jam selalu kita minta ampun kepada Allah. Prioritasnya di waktu sahur, tapi jangan menunggu waktu sahur. Artinya yang mbak istilah tuh, nah ya Allah ampuni dosa, sambati dosa-dosa bahari, bersih sudah, mati kita selamat, minta ampun tuh. Kenapa kita bakalan mati? Nah itu amalan bako tadi. Lalu menyadari akan kesalahan kita, ayo kita pindah lagi, kita alurkan lagi ke lain. Jangan lagi diulah kesalahan baru. Kita nih sudah bersalah, kalau tuh Allah Ta'ala maha pengampun tuh, ditutupi Allah lagi kesalahan kita nih. Nah kan ada kalau sifat Allah Ta'ala sattar, Allah Ta'ala maha menutupi. Saking Allah Ta'ala menutupi dosa kita tuh, kita sendiri sampai kada ingat ditutupi akan Allah Ta'ala. Saking kasih sayangnya Allah Ta'ala lawan kita, kada hendak memberi supan. Kita aja kada mau Allah Ta'ala memberi supan untuk diri kita sendiri, apalagi orang lain. Kadanya pun Allah Ta'ala tutupi, asal kita jangan membuka. Gawian kita kada kekaruan yang di masa lalu tuh ditutupi akan Allah Ta'ala. Nah itu sudah ditutupi Allah Ta'ala yang bersifat sattar. Lalu kita umpat jua bersifat nangkaya Allah Ta'ala, tapi kita kadang aja bersifat menutupi akan jua dosa kekawalan kita. Jangan dibuka-buka. Kenapa yuk? Kasihan inya supan, kita dapat dosa kalau menyembati. Apa? Gibah hukumnya. Dosanya dosa ganal. Ujar Nabi, kada dimatikan ikam sebelum sama dengan orang yang ikam sambati. Kenapa tadi jadi sampai mau menyembati orang tadi tuh? Kenapa inya mau menyembati orang? Karena inya merasa hebat sudah, karena inya pak ibadat sudah bertobat, kada ada dosanya lagi, hebat. Jadi terpandang orang lain sebelah mata. Nyata aja sebelah mata, memang sebelah mata, maksudnya menganggap remeh orang. Nah makanya dalam beribadah jangan sampai ada di hati kita ibarat sangkutan baju lah. Di kamar kita tuh kada ada sangkutan baju, kada kawa kalau menggantung baju karasi hendak di dinding mana mau. Nanang kayak itu juga di hati kita, jangan ada sangkutan menempatkan, jangan ada wadah atau gantungan di dalam hati kita merasa bahwa kita yang hebat. Jangan merasa bahwa kita ini orang baik, jangan merasa. Kita tahu bahwa kita berbuat baik, masa kada tahu?
Tapi jangan merasa karena ulun ini ya Allah berbuat baik, siapa lagi amun kada pian yang menolongi, amun kada Rasulullah yang ampunnya semua ibadah ulun nih. Karena Rasulullah juga kadanya kawapang sudah tahu kita semalam kalau tuh tentang nur berataan itu ya, kalau tuh kayak kita, masa kita merasa anggit kita menuju Allah Ta'ala. Nabi yang membukakan pintu menuju hadratullah. Kita kalau belajar tauhid ini aja sampai ke depan pintu Allah Ta'ala belum kau masuk lagi. Kenapa yang membuka pintu Nabi? Ini kan memahami. Ini kan yang kayak sinetron tuh ada musiknya, nih ceramah ada musiknya di belakang. Jadi kita ini yang sedikit-sedikit nih kita sedikit-sedikit kita perbaiki sebagai hamba Allah Ta'ala nih yang minta maaf benar. Mudah-mudahan kedatangan ulun, kedatangan pian sini berataan kita, mudahan begitu keluar bertambah kebaikan kita, berkurang kejahatan kita, bertambah tawadu kita, rendah hati, bertambah juga kita tahu bungulnya aku, bertambah juga tahu kita bahwanya ruginya aku selama ini, banyaknya kekuranganku. Selalu aja kayak itu bertambah dari hari-hari nangka itu kita, supaya pertemuan kita ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Masalah rezeki ya, makanya ulun selalu aja bubuhan kita. Pak Epi ini kan lain. Pak Epi ini mengadakan majelis ini kan karena cinta lawan kita berataan, terutama gasan keluarganya aja juga, gasan keluarganya sorong kasihan. Amun sidin kalau pang bisi sepengetahuan ulun, sidin kan ada bisi PT raksasa perusahaan besar kan ada. Ya kalau tuh makanya majelis-majelis siapa aja majelis yang selama itu untuk membantu umat Nabi Muhammad supaya kenal dengan Allah, supaya inya kasihan selamat sama-sama pang ulun datang, ulun juga selamat karena ilmu yang dibelanjakan kan bertambah. Ya kalau tuh bertambah tuh ya kalau. Lalu kada usah dipikirkan ulun, insya Allah. Kak, ini anu di majelis inilah di majelis lain orang sugih banar mah anu tuh bubuan batu bara berapa jar mah anak membari itu mesti ditaripi itu yang sugih banar tuh ya kalau tuh amun pepadaan kita ini anunya ilmunya Habib Hasim Madahi kalau pian bari ulun bersyukurnya sekali, terima kasihnya sekali di amplopi bahasanya. Kalau pian kada amplopi 10 kali ulun bersyukur karena ada simpanan berharga dari Allah. Ya, dan itu andai kata kadada di sini Allah Ta'ala akan memberi berkali-kali lipat nih duit ulun nah. Lain di majelis nih, ini bukan karena ceramah dibari orang, ini kadada ceramah nih. Berapa hari ulun kada berduit, berdiam aja nih, bukan karena ceramah. Artinya kita sama-sama hendak jadi orang baik di sini. Ya kalau mobil itu bukan hasil ceramah. Kada pernah hasil ceramah manu. Amu hendak ulun sugihan hasil ceramah kawa maulah rumah nang kaya rumah Pak Epi ini 5 anak maulah kawa habis baterainya nak kaya. Habis baterainya. Tuh mintawan Pak Peri. Karena sama-sama kada supaya pian baik sangka lawan ulun sayang lawan pian sama-sama ya kalau pian sayang dengan ulun sayang lawan pian sama-sama. Malam ulun doakan pian selamat, pian juga mendoakan ulun. Nah, doa. Gair ulun. Madai orang jalan ke akhirat, dikurangi sudah dunia. Bukan dunia itu dikurang ampih bagawi kada, bukan dikurangi duit kada ditambahi duit. Cuma diarahkan karena ini lintasan perjalanan kita ini, dunia ini bukan wadah singgah, lintasan tujuan kita akhirat. Allah Ta'ala ujar Abah Gur sekumpul akhirat tuh ya Allah Ta'ala. Pian mendoakan ulun mudahan sugih supaya jangan menanai lawan orang. Abdul membari kak, Abdul menanai melajari kita nih parak sama-sama anak berpegang dengan Allah Ta'ala.
Amun ulun belajaran kita nih melajari tawakal dengan Allah Ta'ala, ulun bananai lawan pian nang kaya apa? Pian hendak dapat berkahnya. Ya kalau kawala dapat berkah. Amun bepingkut dengan makhluk. Tapi kita jangan meremehkan makhluk. Ya kalau tuh ujar Nabi, amun diberi orang ambil, jangan ditolak. Karena kamu sombong. Cuma jangan terpikir di situ. Doakan mudahan sugih, mudahan sehat awak kita, mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita perbaiki hati kita, dibaiki hati kita setiap saat. Jangan disangka berbuat baik itu hanya bersedekah, sembahyang malam. Akhlaknya yang kita baiki, akhlak batin kita dengan Allah Ta'ala. Cuma beringat jangan dengan Allah Ta'ala aja. Kada beradab kan kita merasa diri karena sama dengan Nabi pulang. Namun kita siapa yang ujar Allah Ta'ala, ikam jangan sampai meninggalkan hambaku ini. Ikam manak parak menuju aku nang kayak apa ikam jalannya sasat ikam. Harus ada yang mengantarakan Nabi kita. Jangan lepas dengan Nabi. Muntung berselawat setiap saat. Jangan kita habiskan jangan kita habiskan pahala kita imbah tuntung baik beribadah lalu kita habiskan dengan menggibah orang, menyembati orang. Itu yang penyakit sekarang ini yang selalu ada. Nah, lalu kita mengurangi sifat-sifat yang kada baik, yang batin tadi kita perbaiki kepada Allah sambil kita menuntut ilmu juga, tambah terus ilmu itu kada ada tuntungnya. Ilmu Allah. Belajar setiap saat, terus belajar. Kada juga kalau lah menyita waktu kita. Karena ini perjalanan untuk menuju Allah. Dan ini kita persiapan. Kalau itu persiapan maulah sangu. Sangunya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersangulah ikam karena sebaik-baik sangu adalah takwa. Sangu man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur kada ada sangu sama seperti orang ke laut kada bakapal tinggalan. Maksud tinggalan ay apa yang dia bebulik hendak lagi kada kawa. Nah, lalu itu kita banyak-banyak berbuat baik apa aja yang kita bisa. Nah, ada lagi perbuatan baik banyak, cabang-cabang perbuat baik-baik tuh dengan tetangga, dengan mama, dengan abah. Sudahkah kita sempurna taat kita? Cium tangan sidin, nah bolak-balik cium batis sidin. Nah, cium kening sidin momen-momen tertentu. Kalau hari-hari biasa mungkin cium tangannya. Kalau ada duitnya, ya kalau tuh, nah unjuki mama abah duit supaya senang sidin. Nah bah, ulun hanya jual tanah 4M. Nah pian 100 juta kada bapada pangnya 4M bapada orang bah. Nah unjuk anak mula kejutan abahnya diberi 100 juta, mamanya diberi 100 juta. Takajut mama abahnya hendak siup. Jangan siup bah, tenang aja jar. Imbah diberi itu menangis berdua, menggeraung di kamar berdua-dua menangis. Anaknya ini kan pemurah. Bah mama kurang lagi 100 itu hendak ulun tambahi kadusa nak aja. Tapi pian kenapa nangis menggaraung berdua? Kami nangis nih nakai menyesal jar. Kenapa kami kada mau ulah banyak anak. Saya kok ngajak anaknya. Jikanya 10 kan semeliar seorang dapat. Kita baik-baik dengan mama abah. Bebinian juga kita juga ini lelakian dulu lah, yang lelakian dikurangi penyarikan. Ini juga yang menghancurkan. Tauhidnya sudah bagus, tasawufnya belum masuk pang itu. Cuma sebagian tasawuf rendah hati apa segala kisahnya nih, sobar. Tauhidnya bagus, fikihnya, cara sembahyangnya sudah bujur. Tapi penyarikannya kadang kau membuang. Penyarikan itu siapa? Ulun. Penyarikan kadang kau membuang. Kadang kawa sedikit tersinggung. Kadang kawan sedikit lalu aja ngegas. Kadang setelah lalu ngegas sedikit-sedikit aja. Kalau hendak tuh menagur pelan-pelan aja. Ini bilang kesalahan orang, kesalahan bini tuh seon ya, mahantamnya 10 ton kan sesuai. Ya kalau tuh disesuai seon juga. Apalagi minta maaf lelakian lah sama-sama. Kalau bini nih salahnya bertanding dengan kita lah, bertanding. Bini salahnya 4 lah, kita salahnya 1 kan nih. Salahnya 4 kan 1 lawan 4 kan banyak salah bini.
ambil, jangan ambil lagi sebiji, ampun bini tadi ambil jadi 3-2, amun kita tetap kita juga menang tapi kada menang benar. Kayak itu kini bisa dipahami kalau perlu tiga-tiganya kita salah, kalau perlu semuanya biniku ya Allah, tapi dengan Allah pang adu, jangan dengan bini. Ya Allah bini ulun kayak itu karena mungkin pian hendak memarakkan ulun lawan pian, ini ada hikmahnya supaya mungkin ulun banyak-banyak beparakon pian, berdoa dengan pian karena ulun selama ini hanya mengandalkan diri ulun. Mungkin ulun nih banyak dosa jadi kelakuan bini ulun kayak itu, mungkin ulun banyak dosa karena anak ulun anak ulun jadi kayak itu karena ulun kada tapi beribadah kepada pian. Coba rasakan kalau kita mencari duit bujur, ibadah kita bujur-bujur kepada Allah 5 waktu diperhatikan. Ya kalau yang sunnah digawe, mata kita jaga, itu berpengaruh dengan anak kita tuh. Nah kayak umpat anak tuh kada disuruh. Kenapa yuk? Coba kayak ini contohnya. Kalau pian banyak duit, taruhlah 1 miliar, bisi duit CM. Ya kan rata-rata pian ini kan CM bisi duit kehendak. Anak ada duit, kira-kira anak bini ada dapatlah dari itu, dapat kalau kesenangan dari kita tuh itu yang berupa benda. Kalau yang berupa ibadah pang kebaikan tuh kan itu kita basimpanan kebaikan untuk anak kita, pian coba periksa pian kayak guru nih baik kalau kayak apa, padahal kita guru lah gawian kita nangka kayak itu ibadah. Kenapa kita ditunjuki Allah jadi orang baik? Karena itu berkat pasti ada kai kita abah kita, karena itu kai kita yang terdahulu tuh berpengaruh kepada yang ke bawah ini. Ingat kalau Nabi Musa waktu membangun rumah itu, karena ada harta anak yatim di situ yang kayaknya 7 turunan yang lalu itu orang soleh, kayaknya berpengaruh di situ kepada cucunya. Apalagi ahlil bait, apalagi anak cucu Nabi. Angkat tangan kita, jangan main-main, kita tetap aja menghormati mereka. Artinya kalau usah terlalu megas dengan bubuan mereka itu kita hormati. Nah kayak itu kita mau kurang lebih, artinya kada mempunis orang tuh. Nah perlu karena kita menuntut ilmu perlu adanya sifat tawadhu tadi. Nah ini kan tauhid dulu, biar aja kalau kita dulu menyambung ke tasawuf nih. Ini kan melalar ke tasawuf, ke fikihnya masuk belajar tauhid kayak itu menggandeng. Lalu kita mau baik sifat tawadhu kita pakai, yang bini merasa berdosa lawan laki kada purun ninya, matanya celeng-celeng bukan dipaksakan karena dilatihnya dulu. Lakinya kada tapi berduit, senyum-senyum aja nya, kasihannya ulun mendoakan terus lawan pian, mudahan pian berduit, mudahan pian gol, mudahan pian cair, ujar bini. Senyum aja bini, kada pernah diberi duit. Walaupun kita tahu sifat bebinian, minta maaf, sifat bebinian itu memang perlu diberi duit, kasihan. Inya senang benar, memang perlu diberi duit. Memang haknya itu, inya minta duit kita jangan tapi sarik-sarik. Memang haknya kayak apa yuk. Binian tuh kalau panas-panas awaknya ladar-ladar sedikit, asal jangan garing keras saja, padahal kan ya umanya aku pas ini hendak membawa ikam berjalanan kemana, jawabnya aku panas awak ke kita ke toko sejati pasar pagi. Nggih langsung sehat tehnya, langsung sehat ya. Kalau itu ujar guru, ini guru Udin pang bebadah peguruan ulun menyambat guru Udin tuh guru memang guru Udin, ujar guru Udin kalau memberi duit bini itu rezeki itu nyaman, memberi orang lain aja nang kayak apa ya kalau tuh ya, kalau apalagi bini seorang, apalagi anak seorang. Sama juga memasak, memberi makan orang, yang memasakakan, yang pembantu, yang mengingat akan bininya sesuap aja. Kalau abah guru sekumpul sama nang kayak bersedekah gunung Uhud sebuah nah bebinya memasakkan laki, akan laki, untung benar itu. Nah yang ini yang kita nyaman, kalau tenang, kalau batin kita tuh disenang-senangkan laki, bebinan nih disenangkan, dihibur-hibur laki.
boleh itu lanji kita binian lanji hijil, minta maaf lah anu istilah ulun kada bisa pengbahasa yang bagus, maksudnya lanji dengan laki di kitaran rumah pas kekanakan kadada ya, kalau kita berduaan berramian ya, kalau dengan laki kayak itu amun laki memberi duit, nah ini duit anu sayangnya, nah ini kan sayang itu kalau bini anom, kalau bini tuh hahaha aja itu bini anom sayang, bini anom bari aja duit ya kan, sudah ulun contohkan kan semalam dihibur-hibur laki, jadi tangan kanan menerima, cium tangan laki, nah cium duitnya, bukan betuhan duit, bersyukur ya Allah, terima kasih nih, nah mensyukuri nikmat, jangan kada memandang duitnya, memandang Allah Ta'ala yang memberi rezeki, menyenangkan hati laki yang memberi. Makasih banyak abahnya, mudahan pian panjang umur, murah rezeki, sehat terus abahnya lah, sudah abahnya senyum gembira sidin. Nah ini tangan kiri harus berfungsi, japai pelernya, nah begayaan ini kan bujur, nah jangan supan, ini melajari supaya laki itu gembira, bujur tuh laki, takut nih aja lelakian ini perlu dihibur, perlu disenangi ya, kalau dihibur diani baane, jangan muha cembetut terus, muha model dilipat terus kan ngale rezeki, ngale juga laki aturannya hendak bari 2 juta, akhirnya 1 juta aja kada jadinya, rezeki juga ngalih datang terus bakalahi dikurangi, amun bakalahi seminggu 4 kali dikurangi sekali aja lah seminggu, sebab mun bakalahi terus rezeki kada mau masuk ke rumah, kan rahmat kada mau masuk. Begitu orang hendak bayar hutang kena aja dulu jar di dalam bekalahian orang jar kena aja isu nganta tunda, padahal nyata duit kita apalagi lainnya hanya cacarian. Maka ini semua kita dari berbagai macam jurusan kita menuntut ilmu agama ini, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah, itu aja, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah. Apa aja itu jar di kitab itu, kalau yang kada di kitab lain tuh yang langsung yang sampai kada usah didangari, itu yang ada di Quran dan yang ada di hadis itu sudah muktabaroh, sudah diakui kebenarannya oleh para ulama kita, oleh para aulia. Lihat ya abah guru sekumpul, nah kayak apa tingginya ilmu sidin, kesolehannya, keturunan sidin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sugih sidin, kesolehan sidin, ibadah sidin aja membaca ulun dengar ujar sidin itu membaca salawat aja 50.000 sehari, belum lagi menerima tamunya, belum lagi mengajar sidin, ikhlasnya mengajar macam-macam sidin, ibadah wali luar biasa sidin tuh leh juriat kalampayan nih guru sekumpul beribadah behimat, nah bayang sidin ibadah sidin kada pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Nah yang ini yang kita umpati, Syekh Abdul Qadir Ijlani, Sultanul Aulia, sultannya para wali, ahli sidin itu penguruan sidin banyak belajar dengan fuqaha, belajar fikih juga sidin, ma'amalakan sidin. Syekh Abdul Qadir Ijlani, mana kawa mencapai makrifat kepada Allah kalau yang diperintah Allah Ta'ala kada digawi, kayak apa hendak dapat hadiah tadi ya kan. Ujaba guru sekumpul, syariat menuntut, tarekat ma'amalakan, syariat menuntut, tarekat ma'amalakan, menuntut ma'amalakan, hanya diberi hakikat hadiah tadi makrifat. Nah ngapa anak belajar hakikat, spesial belajar hakikat aja, spesial belajar makrifatnya kawapang itu hadiah zauk kada kawa, kecuali kita menjalani dulu anyat. Jadi kita hendak dapat itu kada usah bercari yang itu, yang penting yang kawa kita gawi aja dulu. Bayang 5 waktu kita gawi, amun banyak dosa minta ampun, selesai. Banyak ini dulu yang dapat ulun sampaikan, minta ampun maaf, mudahan kita jadi orang baik berataan ya. Kita saling mendoakan, doakan pian banyaki berdoa mama abah peguruan kita doakan, tetangga kita doakan berataan supaya jangan ada sifat hiri di hati kita melihat tetangga sukses, alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan kawa kayak itu, jangan merasa sarik ada pehirian sifat. Nah ini semua akan kita perbaiki di majelis ini, sedikit-sedikit membaiki diri sambil melicin-licini sudah pengetahuan kita
ibadah kita ini kita rapiakan. Ya kalau dirapiakan, ibarat anu nih, ibarat ibarat ba'amal, bahan bakunya takwa tadi, bahan bakunya ilmu ini ibarat orang ngolah baju kain tadi, kain lah ilmu, bahan bakunya ilmu, takwa tadi nih kain, lalu dapat ilmunya sudah kain tadi, belum kawa diapa-apai kain tadi, lalu dijahit tadi ya, kalau dijahit dijadikan baju, lalu ilmu tadi dijahit tadi kita amalkan ya, kalau mengamalkan. Nah jadi kalau baju, kadang-kadang baju itu bisa kegoberan, keganalan, dihalusi. Kadang-kadang ibadah kita nih belum bujur, dibujurkan guru nih, bacaannya apanya lah, hatinya nang kayak apa. Kadang-kadang kesempitan dibesarakan ya kalau tuh. Nah lalu baju tadi, amal tadi masih kasar, kalau tuh kasar permainan, mana dasar awalnya ada riaknya, ada sombongnya beribadah, ayo dulu digawe. Nah lalu ikhlas itu dapat, ikhlas menggawinya, ikhlas tadi melalui menggawi tadi, ikhlas baju tadi kumal, kalau lalu digosok jadi rapi ya, kalau tuh sudah rapi, misra di badan pas, begosok sudah, tadi ibadahnya ikhlas sudah, ikhlas menuntut ilmu, mengamalkan, ikhlas lagi nyaman, misra di badan, rapi kalau tuh. Lalu karena ini baju kadang-kadang karena licak, debu baju ini, nang kayak tujuh amal ibadah kita kena debu wayah-wayah kita minta maaf maksiat, wayah-wayah debu maksiat, wayah-wayah diganggu oleh anu jua, baju kita kadang-kadang kena api ya, kalau tembus kita anu tuh, kadang-kadang amal ibadah kita kena sirik, kan terbakar tuh amal ibadah kita, anu luyuh. Syirik tuh yang mana? Syirik khofi yang ditakutkan Nabi, yaitu syirik khofi, riya tadi. Itu lebih halus daripada jalan samud. Kita dengari ada samud di muka kita berjalan, kaulah kita mendengar, nah nangka itu syirik khofi itu. Nah kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, lalu kita bersihkan tadi sifat anu tadi, kena debu, pakaian takwa tadi kan jadi pakaian tadi, walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu yang paling baik, lalu kita pakai pakaian takwa tadi, takwa kepada Allah, bagus benar. Kadang-kadang kena debu, kena rigat, kita bersihkan tuh melalui tobat, minta ampun kepada Allah supaya amal ibadah kita tetap utuh jadi baik. Nah sekarang kembali kepada kita, pian bisi baju bagus, jas atau baju apa, bebinian ada baju, ini baju kuning 5 juta atau landukar di apa ngarannya tuh yang serba butik, ini butiknya 5 juta, ini harganya baju ini 500.000. Butik sebiji aja ada butik tukari merasa haro sekalinya di luar 50.000 ada, sama persis bajunya, muhabar di butik palsu ini bungulinya kita hendak juga merasa butik. Nah lalu baju tadi rigat bahim, cepat kita merandam apa segala kena kecap, segera di anu hati itu rasa kada nyaman, apalagi mun sudah baju bagus kena rokok bangsa, minta maaf lah ini bahasa ulun seorang lah, kadagasan anu bangsat banaran abu rokok ini belobang baju, maka ini baju andalan nih belobang. Aduh, hati kita tuh rasa anu benar. Nah nang kayak apa baju takwa kita selama ini kena debu maksiat, adakah kita nang kayak itu peduli? Kena debu syirik, apakah peduli? Kenapa kita kada tapi peduli? Karena ilmu kita sesuai, karena makrifat kepada Allah Ta'ala itu menggiring lah. Makrifat kenal dengan Allah itu menggiring ilmu kita seberapa dalam ilmu agama kita. Makanya kita disuruh belajar terus, belajar sampai mati. Barang siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, maka inya selalu di jalan Allah Ta'ala hatta yarji'a, sampainya bulik. Nah sekarang nang kayak apa, abah guru sekumpul malajari, abah guru ujar sidin, kita berniat menuntut ilmu seumur hidup. Artinya biar kita mati ditilam, tetap kita mati fisabilillah, mengambil berkah itu tadi. Nah kita nuntut ilmu aja terus. Di sini kah, di mana kah? Nah
termasuk lawan perguruan. Ulun ini kan dengan guru Udin kan kawal, tapi ulun anggap guru ulun di bidang nur itu kadang-kadang ada di hati ulun tuh hendak tinggi. Kawal mana ulun bertinggi daripada guru, merasa tinggi kan. Ulun ke sana kemari menuntut ilmu, lawas ulun lagi itu di mana-mana ulun, tapi Allah Taala menunjuki di situ ilmu spesial mengenal Nabi nih. Sidin dibukakan Allah Taala. Nah di situ pun setrip aja. Nih guru Udin nih. Ini ulun kan jauh di bawah. Karena pintar berpandai, karena pengetahuan, mana sarjana lagi, padahal ulun profesor kawa waktu itu hendak mano, lalu hendak merasa sama aja, hilang keberkahan selama itu. Bahkan bisa kadang-kadang bisa suul khotimah kita. Makanya kita jangan sampai membanding-bandingkan pribadi kita dan kita guru itu bisikan sendiri, ini bisikan diri. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Pian abah guru sekumpul ada, Habib Umar yang masih hidup ada, jangan dibanding Habib Umar kecil dengan Abah Guru, atau ujar guru sekumpul tuh kecil dengan Habib Umar, jangan, itu wali dua-duanya. Ya Allah, mudah-mudahan dapat berkah guru sekumpul. Ulun mengamalkan guru sekumpul karena ulun banyak belajar awan sidin dulunya, mudahan juga dapat berkah Habib Umar. Nah kayak ini kita dengan peguruan mulun kada pernah, ya Allah, begitu ada hendak naik ke sini ditikin ke bawah, kada apa-apa juga kalau kita kayak ular masuk di bawah akar kayu itu, inya naik kada hilang juga kalau bisanya. Disuruh kita merendah, bukan merendah di supaya kita dapat fadilah ilmu. Ngaran kita hendak dapat ilmu, bakalah kita. Nah, bakalah kada mau mun betinggi aja kita. Mana anak ada naik turunakan, anda naik catuk diri kita itu, jangan supaya merasa tinggi. Ini supaya dapat ilmu, kada uyuh belajar. Amun kita ada cek aja merasa tinggi, ayo jadi situ uyuh belajar 10 tahun juga belajar. Amu orang karena ujar guru tuh rancak mana, fana fisyeh muqaddimah fana fillah. Fana bahancur lawan guru, dengan guru, berserah dengan guru. Itu sidin mengantarakan supaya kita fana fillah. Itu pembukaan ya kalau. Nah pembukaan. Jadi jangan ada sama aja. Jadi begitu kita merendah benar, orang belajar biasanya belajar 10 tahun karena berkat perguruan 10 minggu aja, bahkan 10 hari aja nang kaya orang belajar 10 tahun. Kenapa? Berkat dibukakan Allah Ta'ala. Ada ngarannya kalau kita di itu ada nafahat, ada asrar, ada futuh. Lain butuh lah, futuh, dibukakan Allah Ta'ala pintu ilmu. Itu dalam perguruan. Nah lalu kayak apa caranya pian? Kan kita ada abah guru sekumpul, banyak Fatihah lawan sidin, ada Syekh Muhammad Arsyad Fatihah lawan sidin, ada siapa lagi, Syekh Abdul Qadir Jani Fatihah, ada Syekh Seman Fatihah dengan sidin. Nih ulun siapa tadi, Tengku siapa itu, ayo Fatihah kan apa juga bari Fatihah. Habib Usman Fatihah, Habib Usman Betawi, siapa aja Fatihah Mama Abah, supaya hidup kita ini berkah. Karena ada sesuatu kekuatan yang kita kada kawa maanunya, kada terbatas kekuatan. Nah berkat mereka ditolongi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita kuat supaya menguatkan batin kita nih, supaya ada berkah hidup kita. Nah supaya kita ke majelis taklim nih bukan untuk pender aja, supaya kawa kita mengamalkan. Mudahan kita jadi orang baik. Kita nih kan kasihan aja belajar jadi orang baik, mudahan jadi orang baik. Nah lalu ada guru situ majelisnya kada kekaruan, kita kada terlalu ngegas, belum tahu, kita kada tahu jo itu, biar aja, mudahan baik aja di situ ya. Kalau tuh apalagi lebih baik daripada kita, alhamdulillah banyaknya majelisnya di situ, gurunya, mudahan dapat berkah berataan. Aku anak 4 juga belajar di situ, jangan itu ganal aja itu majelisnya. Nah coba peguruanku biar sedikit tapi mantap mantap isinya. Nah itu apa itu, kalau tahu tuh banyak orangnya aja, jangan sama sekali takabur ngarannya kita, supaya kita kada menutup aja satu aja. Misalnya pian memegang satu, memang al-murabbi kan satu aja guru kita, tapi jangan menutup
pintu yang lain, tetap kita dimanapun kita belajar ambil berkah banyak. Imam Hanafi itu guru sidin 700 ulun 40 tahunan belajar, guru ulun 40 tahun itu Imam Hanafi, guru ulun kada sampai 700. Ada ulun catat itu dulu terakhir sekitar 150-an guru ya. Mungkin sekarang kalau dihitung guru sekitar 250 guru ulun, mulai guru SD kan sampai semua yang profesornya, yang doktornya, yang ulamanya, yang walinya. Nah kita banyak belajar cari guru banyak tapi jangan cari guru-guru yang KW, yang palsu. Cirinya kayak apa? Kalau kita belajar dengan mereka, kita bertambah rendah hati, bertambah tawadhu, bertambah takut kepada Allah, ibadah kita agak meningkat, penyarikan kita berkurang, hati kita semakin bersih. Nah, teruskan belajar lawan sidin. Nah, apalagi di majelis itu selalu Nabi aja dikuyak. Insya Allah tuh bagus tuh. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf, minta ridho sampai bako. Insya Allah minggu depan mukhalafah